Jadi ada beberapa jenis perbuatan dilakukan oleh perusahaan tersebut yang memang terindikasi kuat bahwa ini adalah proses pidana. Itu kan tadi Bapak menyebutkan bahwa Satgas sudah mengarah kepada sejumlah perusahaan gitu Pak ya. Artinya Bapak juga menegaskan bahwa ada pidana. Nah, saya mau menanyakan kepada kementerian, apakah perusahaan-perusahaan itu yang menjadi penyebab terjadinya pengurangan tutupan hutan di daerah Sumatera? Nah, sekarang bagaimana dengan pemerintah juga pernah sempat mengklaim bahwa deforestasi beberapa tahun terakhir itu melambat, tapi tutupan hutan itu ternyata dengan datanya berkurang secara drastis. Nah, ini pemerintah bagaimana untuk mengantisipasi tutupan hutan itu berkurang dan deforestasi itu tetap lambat gitu Pak. Terima kasih. Ya, satu lagi. Ya, silakan. Izin Bapak, saya Niko Anggriawan dari Kompas TV Pak, izin mungkin boleh dirinci atau didetailkan terkait dengan perusahaan-perusahaan mana saja yang sudah ditargetkan dalam kasus ini Pak. Terima kasih. Ya, cukup Pak. Cukup ya. Jadi pertanyaan tadi itu hampir sama ya. Ini menyangkut perusahaan-perusahaan apa saja. Kemudian bentuk apa perbuatannya. Kan itu ya. Kemudian terkait juga apakah ini penyelidikan atau penyidikan. Jadi intinya adalah bahwa teman-teman di bawah Satgas PKH ini sudah bergerak cepat. Seperti Bareskrim kan sudah naik ke penyidikan ini. Nah, seperti apa perbuatan yang disidik oleh Bareskrim? Ini kan terkait dari adanya tumpukan kayu. Ditelusuri dari mana, kemudian dilihat apakah ketika dalam proses penebangan ini ada pelanggaran terhadap undang-undang tertentu. Nah, ternyata ini ada menyangkut undang-undang lingkungan hidup. Ya. Nah, kemudian juga dari Kementerian Lingkungan Hidup juga sudah ada. Nah, semua masing-masing anggota di bawah Satgas PK ini sudah merespon cepat. Nah, ini semua tindakan yang telah dilakukan, tadi telah dilaporkan dengan teman-teman semua ke Ketua Tim Pengarah yaitu Pak Menhan. Dari masing-masing laporan tersebut termasuk dari operasi Satgas Garuda, kita ketahui yang pertama, memang ada beberapa perusahaan. Nah, seperti apa perusahaan yang terindikasi pidana? Ya. Satu, memiliki perizinan yang tidak benar. Ini akan kita tinjau. Apakah benar bisa timbul perizinan di kawasan hutan lindung? Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ada perbuatan juga ketika dia mengelola izin tersebut. Entah proses penebangannya, ya. Kemudian juga dengan proses kerusakan dampak lingkungan hidupnya. Jadi ada beberapa jenis perbuatan dilakukan oleh perusahaan tersebut yang memang terindikasi kuat bahwa ini adalah proses pidana. Ya. Nah, dari beberapa perusahaan tersebut, dari beberapa perbuatan yang telah dilakukan, ini akan kita tindak lanjuti bersama. Kita akan mendorong teman-teman penyidik, terutama Bareskrim yang sudah mulai ini. Kita akan kumpulkan data ini semua, kita akan serahkan ke Bareskrim, dan apabila ini ada di lingkungan hidup, kita akan juga serahkan, kemudian juga rekan-rekan PPNS di Kementerian Kehutanan. Atau apabila memang kebijakan yang dikeluarkan atas perizinan tersebut mengandung unsur tindak pidana korupsi, akan kita tindak. Nah, kira-kira proses perbuatan perusahaan tersebut seperti itu. Jadi kalau teman-teman media tanyakan, ini perbuatan seperti apa, Pak? Nah, ini berbagai macam ini. Tetapi karena Satgas PKH di dalamnya lengkap. Ada 12 kementerian
dan lembaga. Sehingga memudahkan untuk berkoordinasi dan mempercepat agar masyarakat juga mengetahui bagaimana respon di Satgas PKH untuk mengetahui penyebab bencana yang terjadi dan memakan korban cukup banyak. Apa contohnya? Contohnya kita sudah melakukan penembangan di Mentawai, ditangkap di Gresik. Nah, karena dalam satu wadah Satgas, maka jaksa sudah sejak awal masuk. Sehingga berkas tersebut cepat. Sekarang sudah sampai ke sudah P21. Segera akan kita sidangkan. Nah, tadi juga sudah diperintahkan oleh Jaksa Agung, Direktur di Pidana Umum yang bertanggung jawab, segera berkoordinasi ke Bareskrim agar berkas tidak bolak-balik dan cepat diambil keputusan. Nah, seperti itulah cara kerja Satgas. Karena di dalamnya ini semua lengkap, sehingga lebih cepat berkoordinasi, lebih kompak, dan arahnya juga fokus terhadap penindakan prioritas. Ya kan? Mana prioritas perusahaan-perusahaan tersebut yang didahului. Nah, itu nanti indikator-indikatornya dari teman-teman penyidik seperti dari Bareskrim. Kenapa perusahaan ini didahului. Tetapi semua akan diidentifikasi, diverifikasi secara lengkap oleh Satgas PKH dan segera akan kita laporkan kepada Ketua Pengarah Pak Menhan dan lanjut ke Pak Presiden. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.